Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Fuji Arya Fitri, dimana hari ini kita akan membahas apa itu psikologi sastra. Nah, sebelum masuk ke apa itu elemen-elemen dari psikologi sastra, kita perlu tahu dulu apa definisi psikologi sastra. Psikologi secara sempit dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji kejiwaan, sedangkan sastra adalah ilmu yang mengkaji tentang karya tulis dan sastra. Nah, jika dikaji secara keseluruhan, psikologi sastra adalah merupakan ilmu yang mengkaji karya sastra dari sudut kejiwaannya. Nah, masuk kita kepada elemen dari psikologi sastra. Yang pertama ada ID. ID mengenal kebutuhan alamiah manusia. ID bekerja dengan menganut prinsip kesenangan. ID mencari kepuasan secara instan terhadap keinginan dan kebutuhan manusia. Apabila kedua ini tidak terpenuhi, seseorang dapat menjadi tegang, cemas, atau marah. Yang kedua ada ego. Ego adalah cara menghadapi realita. Ego berurusan dengan kenyataan atau realita, berusaha memenuhi keinginan ID dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Misalnya, dengan menunda kepuasan dan membantu menghilangkan ketegangan yang dirasakan ID jika keinginan tidak segera dipenuhi. Yang ketiga ada superego. Superego adalah aspek yang diterima secara sosial. Superego merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat dari pengasuhan orang tua atau norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat, dan didasarkan pada moral dan penilaian tentang benar dan salah. Nah, masuk kita ke contoh penerapannya pada novel Pasung Jiwa yang menggunakan pendekatan psikologi sastra, bahwa kata Sigmund Freud yang mengatakan bahwa ada 3 langkah-langkah atau struktur kepribadian yang dilakukan untuk menentukan psikologi seseorang, yaitu ide, ego, dan superego. Seperti yang teman-teman lihat pada PPT yang saya tampilkan, ide, suara gitar, gendang, seruling, semua berpadu indah dan bergairah. Orang-orang di sekelilingku juga ikut bergoyang. Kepala mereka menunduk, miring, menengadah sambil mulut tetap bernyanyi. Perlahan tubuhku mulai bergerak. Tanpa aku sadari, aku ikut bergoyang. Pada kutipan di atas menandakan adanya ide yang melekat pada tokoh Sasana. Ide yang terdapat pada tokoh Sasana muncul secara ilmiah karena adanya dorongan dari insting dan juga impuls bahwa yang menggerakkan Sasana bergoyang adalah insting yang berawal pada saat berada di antara orang-orang yang bergoyang. Nah, yang kedua ada ego nih. Adapun kutipan ego dalam novel Pasung Jiwa yaitu, tanpa ku sadari, aku ikut bergoyang. Awalnya hanya goyangan kecil, lalu tanganku mulai bergerak. Lalu tubuhku meliuk ke kanan dan ke kiri, lalu seluruh tubuhku aku menirukan goyangan orang-orang yang ada di sekitarku, mengikuti suara-suara yang mereka keluarkan seperti wo, aho, atau ah, ah, ah. Aku terus bergoyang, aku terbius, aku melayang. Nah, pada kutipan di atas menandakan adanya ego yang terdapat pada tokoh Sasana. Ego yang ada pada Sasana tersebut hanya untuk memperoleh kesenangan, kepuasan, atau kenikmatan sesaat dengan memprioritaskan kebutuhan saja. Sangat jelas ego pada kutipan di atas bahwa tokoh Sasana bergoyang hanya untuk kesenangan dan kenikmatan sesaat. Nah, yang ketiga ada superego. Maaf ya teman-teman, ada yang lupa saya masukkan ke
super ego ini kutipannya. Nah, ini kutipan yang kelupaan saya masukin. Yang pertama ada, sesekali aku memejamkan mata dan merasakan nikmat yang berbeda. Saat mataku terpejam, tiba-tiba tanganku ditarik orang. Tarikan yang sangat kasar. Aku tergelagap. Baru kemudian aku sadar siapa yang menarik tanganku. Ibuku. Aku bisa datang ke sini sendiri dengan jalan kaki, walaupun baru pertama kali. Yah, ini baru pertama kali. Banyak sekali hal pertama yang kudapatkan malam ini. Malam ini adalah malam terindah dalam 12 tahun usiaku. Aku tak akan melupakan dan menyesalinya, meski aku harus menanggung akibatnya. Pada kutipan di atas terdapat super ego pada tokoh Sasana. Pada kalimat malam ini adalah malam terindah dalam 12 tahun usiaku. Aku tak akan melupakan dan menyesalinya, meski aku harus menanggung akibatnya. Terdapat nilai-nilai moral yang baik ataupun yang buruk, karena Sasana menyadari dan tidak menyesal atas kejadian itu. Bahkan Sasana juga harus menanggung akibatnya dari kesenangan yang ia lakukan. Senang sekali mendengar seseorang bisa berhenti melakukan sesuatu karena bosan. Tapi sayangnya tidak denganku. Aku bosan, tapi tak berhenti melakukan. Aku tak suka. Aku harus selalu bisa. Pada kutipan di atas terdapat super ego dari Sasana karena dia sangat senang ketika yang melatih dirinya bermain piano mengatakan bosan. Di lain sisi, Sasana juga bosan dengan piano, tetapi tetap saja melakukan. Nah, itu saja pembahasan untuk hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Dan jangan lupa subscribe ya. Like dan komen juga. Bye-bye. See you next time.